sebagai makhluk, sebagai manusia. Bertemu Allah, fa'buduh. Kewajiban kita cuma satu, Pak. Ini. Fa'buduh. Arahkan wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Iku bahasa syariat iku nyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya menyembah. Lah praktek nyembah secara ruhaniyah itu wajah ruhaniyahmu harus menghadap terhadap wajah Allah. Titik, sudah. Sampai kenal Nabi Ibrahim. Bu, kenal Nabi Ibrahim. Tahu tapi tidak kenal. Ada tingkatan kenal. Iku bagaimana maksudnya kenal? Tingkatan tahu itu bagaimana? Tahu tapi tidak kenal. Kenal tapi tidak tahu. Kenal itu berarti sudah bertemu. Tahu itu karena hikayah, cerita. Nabi Ibrahim itu ya, ketauhidannya sebelum menemukan al-haq, kebenaran, beliau itu juga kebingungan. Buka di dalam surat Al-An'am. Ayat 76, 77, 78. 3 ayat. Ini beliau masih dalam posisi ruhaniyahnya itu bingung. Bingung goleki Gusti Allah. Sing disi Gusti Allah itu bingung. Ketika malam hari bertemu lentang-lentang, wah mungkin iki Allah. Ketika malam hari bertemu bulan, oh ini mungkin Allah. Lebih cerah, lebih bentar. Siang hari bertemu terhadap matahari, mungkin iki Allah. Ternyata jawabannya semua salah. Allah itu tidak berubah. Lentang, bulan, kalau siang hari tidak tampak. Nah gitu nggih? Tidak tampak. Matahari kalau malam tidak tampak, tidak nyata. Masa Allah itu nyata? Enggak, nyata enggak. Sudah jelas. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, nyata. Enggak pernah berubah. Oh bukan. Bingung beliau. Kita dulu waktu ya gitu. Ketika kita belum masuk di dalam dzikir sirrul asrar dan fana'u dzikir atau tauhid la ilaha illa anta wa ana, kita masih bingung, Pak. Mana ya Allah itu? Padahal menurut surat Fussilat tadi 54, Allah meliputi segala apapun. Nah, itu kok gak tahu. Karena bingung kita. Bingung. Gak apa-apa, itu proses kita. Mengapa kita mamang dengan anugerah baik dunia maupun akhirat yang sudah dijamin Allah? Karena kita masih bingung. Makanya bahasa kita memakai bahasa insya Allah. Seperti itulah kita. Karena kepastian hukum kita belum tahu. Udah. Lah. Fa'buduh. Mana yang dimaksud dengan fa'buduh itu? Diteruskan Nabi Ibrahim tadi. Ayat yang ke-79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan.
Iku lho Pak sing tak maksud mengarahkan wajah ruhku terhadap Allah. Ini sak temene ingsun bukan ingsun jasmani, bukan. Ingsun rohani. Iku wajah tu ku arahkan wajahku terhadap wajhia, terhadap wajah Allah. Sifatnya fataros samawati wal ard, yang menciptakan, yang menguasai, yang menggerakkan terhadap jagat langit dan bumi, yaitu jagat ruhaniyah dengan jagat jasmaniyah. Ini. Terus bagaimana cara untuk menghadapkan wajahku itu, wajahnya ruh itu mana? Ini iman. Wajahnya ruh adalah imanul haq, iman yang benar, iman yang kehak. Hak itu iman yang sudah tidak menyekutukan terhadap Allah. Iman Anda sudah tidak lagi terhadap selain Allah di segala aspek apapun. Contoh, niki adalah wedang jahe. Umpama saya minum, muncullah rasa jahe. Aku tanya, jahe itu makhluk bukan? Makhluk. Jikalau aku minum dan hatiku beriman, itu rasa pedas dan rasa apa jahe ini Pak? Rasanya pedas sampai gurih. Imanku itu terhadap makhluk, maka ini berarti wajah ruhku tidak menghadap Allah. Ini berarti saya masih ada syirik. Masih ada syirik. Al-Hafid, Allah meliputi di dalam makhluk itu, segala apapun makhluk itu termasuk jahe. Munculnya rasa pedas atau terasa gurih itu kalau tidak karena Allah itu nggak akan bisa terjadi. Makanya imanmu harus datangnya rasa itu karena Allah. Inilah yang ku maksud ini wajah tu wajhiyah. Ini kebenaran imannya beliau Nabiullah Ibrahim, letak al-haq kebenarannya di sini. Terjawab sudah di dalam surat Al-An'am ayat 79 ini. Jadi kebenaran iman beliau Nabiullah Ibrahim itu terletak pada ketika saat wajah beliau menghadap ke wajah Allah. Mana wajah Allah itu? Hidup yang bukan sifat. Itulah yang dalam ayat lain dikatakan laisa kamislihi syai'un, yaitu zat yang maha suci yang melimputi jahe tadi. Zat yang maha suci yang melimputi segala aktivitas Anda. Itu depno wajahmu terhadap beliau, imano hanya pada beliau. Hanifan, ini kalimat hanifan adalah mentaukiti atas kebenaran wajah beliau terhadap Allah, condong mengahadkan Allah, sehingga dijawab di dalam ayat berikutnya. Ya, dalam satu ayat itu ada kalimat wa ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Di sini sudah mutlak, sudah mutlak. Bapak Ibu, itu yang dimaksud fa'buduh. Fa'buduh itulah yang dimaksud kewajiban.
Jadi kita hanya diwajibkan oleh Allah terkait ruhaniyah hanya iman pada Allah, jangan pada makhluk. Umpama ngomong puja-puji ya hanya terhadapnya. Jikalau kita lalai dengan kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah terhadap kita, iku dalilun, bukti kalau kita itu basirohnya itu bermasalah. Kalau kita waktu sholat, waktu aktivitas apapun, hati ini tidak condong terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha suci, zat itu, maka mohon maaf, kita berarti meninggalkan kewajiban. Bab masalah kewajiban konteksnya saya ini tidak dari sisi syariah, jasmani, tidak, tapi secara hakikat rohani. Jangan dipelintir terus ke jasmani. Wis masih gak salat syariat, sing penting ati madhep nang Gusti Allah beres. Misale, oh berarti gak paham. Allah kan katakan, kalau Anda sudah di ranah itu, di ranah wajah ruh itu sudah bisa menghadap Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ya ketika sholat iku mang kanggo elingmu nang Allah, kanggo ingatmu pada Allah. Zikir, ingat iku zikir, eling. Maksudnya eling zikir itu tidak diucap Allah tidak, miturut konteks kacamata hakikat. Tidak dibaca la ilaha illallah, tidak, miturut konteks kacamata hakikat. Apa yang dimaksud zikir? Ingat, sadar dan menyadari lewat rasa atau iman bahwasanya semua apapun yang terjadi hanya karena ini. Kan gak diucap Pak, tapi dirasa terus, rasakanlah terus, rasakan. Itulah yang dimaksud wirid itu di situ sebetulnya itu. Yang dimaksud zikir ya itu. Makanya kalau kami bicara zikir ya konteksnya dari mana? Syariat apa thariqat apa hakikat? Karena di situ. Kalau syariat ya harus diwoco, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus dibaca. Kalau kita konteksnya secara thariqah yang kita sebut sebagai zikir khafi ya, atau zikir siri, ya di dalam hati kita terus berkumandang Allah, lihat apapun Allah tahu terus saat ini. Tapi kalau konteksnya di zikir hakiki atau zikir sirul asrar, beda. Enggak ngucap tapi merasa. Inilah yang disebut wa amilus sholihah, lakuni rohaniyah yang benar. Apa? Menyempurnakan kumawulonya, menyempurnakan penyembahannya. Fa'buduh, nyembah sira hu ing tak marbutoh itu. Kan kosong Pak itu. Itu punya maksud, huruf H itu ada maksud. Fa'buduh kosong. Makanya tak gede no, tak bunder yang gede. Arti ini kosongkanlah rasa iman keakuamu yang melakukan. Ini. Ketika itu sudah kosong, maka justru terisi keakuan Allah segala-galanya yang melakukan. Makanya Al-Hafidh seperti itu. Bapak Ibu hadirin, jadi olehnya kita sembrono atau taksir
kurangnya kita untuk melakukan kewajiban terhadap Allah itu bentuk dalil bukti kalau basiroh kita itu bermasalah, mata hati kita bermasalah, atau ruhaniyah kita bermasalah, berarti ada penyakitnya. Ingat dalam surat 17 surat Al-Isra ya, ayat 72 Allah memberikan warning terhadap kita, peringatan keras banget. Allah katakan, barang siapa di antara hambaku ini ketika saat di dunia mata hatinya basirohnya itu masih buta terhadap Allah alias gelap, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adhallu sabila, jalannya lebih gelap lagi. Udah, sampean angen-angen. Ini peringatan Allah keras. Kalau kita tidak mau naik taklim di hakikat, di tasawuf, gak ngenal Pak, gak akan ngenal. Walaupun Anda berjalan thariqah puluhan tahun, tidak mengenal tentang dinul haq atau tauhid, nggak akan paham. Mana sih nafsu itu? Mana sih yang menutupi hatiku? Kok berpuluhan tahun belum wusul pada Allah? Nggak akan kenal. Makanya taklim muta'alim ini wajib. Sampai Rasulullah dawuh, andai kata ilmu itu ada di negeri Cina, wajib kita untuk ke sana. Wajib. Sampai di dalam hadis yang lain, kewajiban kita mencari ilmu itu mulai dari gendongan ya, sampai ilalahti, sampai kematian. Sehingga kedua, Allah memberikan warning terhadap kita terkait mata hati yang buta, atau kita tidak lekas menerima anugerah secara akhirat, yaitu wusul pada Allah. Allah katakan di dalam surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu, lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu. Kalau kau sudah bisa kembali pada Tuhanmu, wa aslimu, kau akan pasrah pada Tuhanmu. Ya Allah, urusan anugerah dunia atau akhirat jenengan kasihkan kapanpun, saya pasrah. Kata Allah, oke, kalau persoalan apapun yang sudah kau pasrahkan kepadaku, aku tanya, kalau Allah yang menyelesaikan, ada kata-kata gagal? Halo, ibu, bapak, kalau suatu masalah apapun, baik dunia, anugerah maupun akhirat, kalau kita serahkan pada Allah, kita nggak ikut-ikut melaksanakan, merasa melakukan, apakah persoalan itu nggak hasil? Nggak ada ceritanya persoalan itu gagal, nggak ada. Kalau Allah yang nandangi, kalau Allah yang melakukan bahasa hasil, jangan dilihat dari sisi syariat saja, kasyaf dohir saja, juga lihat dengan kasyaf batin. Kasyaf batin maksud kula anugerah, baik dunia maupun akhirat. Gak ada ceritanya Allah melakukan sesuatu dengan iradah kehendak Allah itu terus gagal, gak ada Pak, ceritanya gak ada. Pernah terjadi sebelum Allah menciptakan Adam, Allah punya kehendak mau menciptakan manusia yaitu Nabi Adam. Itu pernah disosialisasikan terlebih dulu oleh Allah terhadap para malaikat. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lah, ya jelas ya. Ini belum jadi, Adam belum jadi, Pak. Cuman ini masih kehendak Allah, kekarapan Allah.
ngomong nang para malaikat, malaikat aku mau menjadikan makhluk di muka bumi, kujadikan sebagai khalifah. Pertentangan Pak ada dari Azazil. Mbok Azazil itu alimnya lebih ngalim daripada malaikat. Azazil itu, ya Allah, Azazil padahal yang menghalang-halangi. Azazil bukan sembarangan Pak Azazil itu. Itu pun tidak menjadikan gagalnya rencana Allah. Makanya sesuatu nek sudah kau pasrahkan pada Allah, jangan pernah mamang. Percayakan pada Allah dengan catatan ojo elok-elok nandangi. Jangan merasa Anda yang melakukan itu loh, walaupun kayaknya munculnya syarat dan rukunnya hasil maksul itu koyoke Anda yang melakukan, tapi jangan merasa diri Anda yang melakukan. Itu loh maksudnya, nggak boleh untuk ikut campur konteksnya iman. Udah, ya Allah, akhirnya terjadi anugerah, terjadilah Adam. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada fa'budun. Jadi kewajiban secara ruhaniah kita selama 24 jam itu harus ruhaniah itu menghadapkan wajah terhadap Allah, dalam kurung imanmu itu hanya iman pada Allah atas segala hal apapun. Baik yang muncul yang ada pada diri kita maupun di luar diri kita, baik yang kita anggap secara syariat itu buruk ataupun baik, nggak boleh hatimu beriman selain Allah yang berkuasa, nggak boleh. Tetap rasa atau iman yang ada dalam dirimu hanyalah Allah yang berkuasa di situ. Nafsu kan sudah tidak ada Pak, nggak ada, cuman Allah. Inilah yang kusebut makrifat itu di situ. Inilah yang kusebut basiroh jenengan itu sudah tidak bermasalah. Tapi ingat, ketika kita menghadapi 24 jam setiap hari, ya, jangan kau anggap nafsu tadi gak muncul lagi. Jangan kau kira sesuatu yang lain itu tidak menggodamu. Ya Allah, selama kita belum diletakkan Allah di maksum, selama itu belum aman. Artinya belum aman. Setiap saat dan waktu yang namanya nafsu itu, walaupun sudah jinak, suatu saat dia itu ada keinginan untuk nyelentikmu itu, menghunusmu dari belakang dengan berbagai cara. Ada 3 cara yang digunakan oleh nafsu. Pertama, kalau tidak lewat garwa, istri atau suami, lewat anak. Kalau tidak lewat anak, yang ketiga adalah lewat urusan-urusan duniawiyah. Ini, mohon maaf, ini selalu dijadikan alat oleh nafsu di dalam diri kita supaya iman kita itu tidak ke Allah tapi terhadap selain Allah. Akhirnya kita dihadapkan suami atau istri dalam satu rumah tangga yang tidak cocok. Mungkin Umi olehnya masak kurang asin atau kurang pedas. Akhirnya Pak delok Umi kat bayen masak sik gak bendos saya. Seneng aku pedes. Gak dipedes iki apa? Ngamuk-ngamuk. Ningali Umi. Ya,
Ningali umi berarti iman kita terhadap umi yang menjadikan masakan itu kurang pedas. Ngamuk itu sinten? Otomatis. Padahal inilah hijab. Hati-hati. Berat Gus nek ngoten lho. Kok umpama gak berat, rawingan, kau wabeh ku wis makrifat Allah. Lah ngono to. Wong Gusti Allah nyaring beberapa saringan untuk dijadikan sebagai kasihnya itu gak main-main, Pak. Untuk menuju ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, berbagai saringan. Pertama kita disaring dengan dihadapkanlah utusan Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Beliau membawa ajaran dinul haq. Disampaikan jeret. Di sini ada dua kelompok. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadh-dhalalah. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Sing gak menerima nyisih sudah. Nyisih. Gusti Allah masih nyaring terhadap yang sudah menerima. Sebagai pendengar, pemirsa, ataukah pengikut. Alladzina yastami'unal qaul wa apa terusnya? Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 18. Mereka ini akan disaring. Ajaran ilmu sistemnya sudah diterima, paham, ceret. Saringan kedua adalah amal, praktek. Apakah wayat tabi'una aksanahu, dia maukah mengwiridkan, mendekirkan sirul asrar? Itu saringan berikutnya. Padahal calon kekasih Allah itu adalah pertama dia menerima alladzina yastami'una al-qaul, dia mendengarkan ajaran dinul haq itu. Dalam hati sudah menerima. Disaring Allah lagi. Yang berikutnya adalah amal. Gelemtah praktek untuk fa'buduh di seluruh jam per jam, di seluruh aktivitas. Mau enggak? Gus, bagaimana aku bisa konsentrasi, fokus, dzikir sirul asrar? Utangku seuke, masalah ning keluargaku seuke, anakku sik butuh biaya kata. Ngerti ya? Ingatlah, itu adalah alladzina yuwaswisu fi sudurinas, hembusan nafsu dalam dadamu itu. Saya katakan, bikulli syai'in, Allah itu melimputi segala hal apapun, termasuk masalah banyak. Itu di situ juga ada Allah. Jangan ditunda sampai adanya beat. Tujuannya itu untuk mengukuhkan jenengan, menyambungkan talinya ruh pada Allah, mengukuhkan supaya sampean itu lebih memperhatikan proses berikutnya saringan Allah itu, yaitu wa amilus sholihah. Makanya barang siapa wa mangkana yarju liqa rabbi, ingin bertemu Tuhannya, pertama fal ya'mal amalan sholihan. Ini berarti ruhaniyah harus fa'buduh terus menerus. Ya dikembalikan ya sak mampunya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau ini sudah jenengan lakukan, terakhir fastaqamu, istiqomah. Gelem terus istiqomah ndak? Iku saringan-saringan yang dibikin oleh Allah memang untuk memilih betul-betul cara wiji. Petani iku wiji yang berbobot. Lah ini betul-betul kekasih Allah. Saringan-saringan itu Pak.
Makanya sebetulnya Anda menerima ilmu ini, ajaran ini sudah signal itu. Sudah signal untuk melakukan berikutnya, yaitu amal. Amal pun juga begitu. Signal untuk ma'rifat pada Allah. Itu sebagai tanda kalau di depan Anda ada anugerah, yaitu bertemu Allah. Ini harus ku sampaikan. Sebab ini akan menjadi motivasi, menjadi pendorong Anda tambah semangat. Beda Pak dengan ini. Ngaji apa kamu? Ngaji Dinul Haq Tauhid, yaitu ajaran hakikat isok makrifat. Ojo ngarepno gendeng. Ada Pak ta? Ada. Qur'annya juga ada tuh. Surat Ibrahim ayat 3. Mereka yang tidak suka dengan ini mesti berbagai pola propaganda untuk menggagalkan Anda, untuk tidak terus lanjut sampai. Iya. Itu. Ada yang berfatwa, mohon maaf, mestinya ini umur 40 ke atas. Kamu umur berapa? 30. Jangan. Gak kuat kebaan ilmu gendeng kayak tonggoku. Loh, mana? Fatwa yang seperti ini tidak mendasar. Allah ketika saat menghendaki hambanya itu tadi Pak ya, tidak melihat umur. Enggak. Melihat apakah ruhaniyahmu itu mau menerima atau tidak. Kalau jenengan melihat alasan-alasan di kiri kananmu, ya gak jadi jalan Pak. Gak jadi jalan. Gak jadi jalan. Berbagai cara. Bahkan mereka yang gak suka apa bilangnya? Dzalika dzulalatun. Jangan ikut itu, sesat. Iya. Sebenarnya itu mudah saja secara logika tadi. Beliaunya mengatakan, tidak ya logika. Mengapa dia mengatakan itu sesat? Karena dia nggak punya. Nggak punya yang jenengan punya. Orang akan mengatakan sirul asrar itu sesat. Iya. Karena dia belum punya. Coba kalau dia sudah punya. Yuk inilah sebagai pembuka pintu saya menuju pada Allah dalam kewusulan. Kalau sudah punya aman, gak bingung lagi. Sekarang aku tanya, jenengan yang belum sampai pada zikir yang kumaksud. Zikir adalah sadar diri kalau semuanya itu Allah. Coba berapa puluh tahun Anda berzikir yang menurut zikir Anda itu sudah wusul belum? Gak bisa. Gak bisa. Saya bisa berkata seperti ini juga apa pengalaman yang pernah aku lakukan. Gak akan bisa. Sebetulnya Pak, saya mengatakan membuka rahasia zikir la ilaha illa anta itu bisa dikatakan nekat. Nekat. Ada jamaah yang mengatakan kekendelan. Enggak Pak. Coba belajarlah untuk melihat siapa yang berperan di belakang saya. Siapa? Kalau kita kembali kepada surat Fussilat tadi, siapa lagi kalau bukan Allah? Saya itu cuman corong Pak. Saya itu lapangan. Saya itu makhluk sama dengan jenengan. Sifatnya makhluk adalah aslinya la haula walaku. Ini status kita itu. Tidak punya daya upaya apapun, baik tentang masalah usaha, ikhtiar, apapun gak ada hak tentang hal itu. Wala quwata, kekuatan untuk mendorong satu tujuan gak ada sama sekali.
kekuatan untuk berdiri, rukuk, sujud, duduk, enggak ada. Oleh karena kita belum memegang sirul asrarlah, akhirnya kita merampas haul dan kuat illa billah, itu kita rampas. Akhirnya dalam hati merasa aku. Inilah. Coba kita masuk dalam ayat la haula wala quwata illa billah. Kita manusia kebanyakan itu bisa membaca. Tapi praktek ruhaniah ini tidak sesuai dengan fungsi daripada ayat ini. Iya, contoh. Saya ahli tafsir. Berarti saya ulama ahli tafsir. Ahli fikih. Berarti saya ulama ahli fikih. Ahli Quran. Saya ulama ahli Quran. Coba. Ketika saya belum memegang sirul asar, mesti di dalam dada saya merasa diriku yang alim, merasa diriku yang bisa. Apalagi saya dibuat rujukan untuk mentaskhihkan segala hukum, baik Al-Quran, Al-Hadis, baik fikih, hanya pada saya. Loh, tambah gede pak ndasku pak. Ya, ndasku itu gak terima sak bal, sak ndonyo gede nih. Ya Allah. Inilah sebetulnya saya itu seperti itu. Estu. Makanya bukan perkaranya saya itu berani dan kendel, enggak. Itu tetanda kasih sayang Allah. Karena keadaan ruhaniah iman umat manusia melenceng. Melihat gunung indah sekali. Oh, tanamannya bosok kita masuki di dalam, isinya ketek, ular. Mohon maaf. Apa di dalam gunung? Kita lihat dari atas, kita lihat dari jauh. Indah pak, terbuai kita. Membayangkan mendah noyo. Kalau betul-betul masuk di situ, di dalamnya indah mungkin. Ketika kita masuk dalam gunung, seret yang terjadi. Kita bertemu monyet, kotek, asu, babi, apapun di dalamnya. Tidak seindah kita bayangkan tadi. Maksudnya mohon maaf. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ini. Kita telah terkontaminasi dengan perkara-perkara yang bersifatkan zahiriyah makhluk. Akhirnya kita beriman semua datangnya dari makhluk. Diingatkan Allah, la haula wala quwata illa billah. Apapun yang terjadi dalam dirimu atau di luar dirimu, iku illa billah. Sejatine iku Allah. Lah, untuk bisa masuk ke wilayah itu, wilayah makrifat pada Allah, wilayah wusul, muaranya cuman ada di sirul asr, bos. Di situ. Artinya Anda dari basis unsur dari mana toriko Anda, baik dari mohon maaf A sampai Z, aktivitas apapun Anda A sampai Z, kalau megang itu dan mengamalkan, mengasah sirul asrnya, mesti gak kadek kesuwen pak. Gak usah ngenteni 40 dino, 40 wengi. Rasulullah cuman 1 malam wusul langsung. Sak kedepe netro sampai teng mriku. Lah sekarang ilmu sistem sudah dikasihkan Allah. Jalan untuk menuju ke situ sudah, bagaimana caranya? Kita itu tinggal praktek pak. Tinggal wa amilus sholihah.
tinggal melaksanakan aja. Dulu zaman-zaman di bawah tahun 90 misalkan. Ya Allah, tidak segamblang ini. Estu. Mungkin di bawah tahun 2000 tidak segamblang ini, Pak. Apa asbabun nuzulnya? Sekarang kok malah dipermudah Allah. Karena kondisi rohaniyah umat manusia itu sudah mendekati stadium 4. Sudah. Kita sudah kritis sebetulnya itu. Makanya langsung diberikan Allah obat dosis yang paling tinggi. Itu. Makanya dokter itu memberikan obat itu sesuai dengan tesis, sesuai dengan pembuktian, pemeriksaan. Kalau sudah keadaan darurat itu mesti diberikan dosis yang paling tinggi. Itu. Kita itu kondisi rohaniyah sudah diambang pintu, Pak. Joro stadium 4. Jadi dosis yang harus kita terima itu harus tinggi. Ini sirul asrar. Urusan Anda percaya gak percaya bukan urusan gue, tapi urusan lu sendiri masing-masing. Terserah. Sebab Allah katakan, jikalau kau kembali padaku itu menunggu kematian, maka tsummalatun sorun, tidak ada pertolongan bagi ruhaniyahmu untuk sampai pada Allah, tidak ada. Wa anibu wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsummalatun sorun. Lekaslah kau kembali kepadaku, imanmu hanya padaku sebelum kematianmu datang. Kalau kau mau melakukan hal ini sebelum kematianmu datang, tsummatun sorun, mesti kau akan mendapatkan pertolongan. Itu tadi yang gelap dihilangkan Allah. Akhirnya kau ketika idza jaa ajaluhum menemui satu alam yang terang. Udah. Tapi kalau kau tetap tidak mau untuk kembali kepada Allah dikala waktu di dunia ini sampai akhir hayat, apa ayatnya yang dikatakan Az-Zumar ayat 54? Tsummalatun sorun. Gelap yang kau terima. Piye Pak, sampean berjalan rohaniyah berjalan gelap itu bagaimana? Cara jasmani sajalah kita berjalan di satu jalan yang gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Nggak mungkin kita bisa membedakan antara jalan dengan jurang, nggak mungkin bisa. Ada ular lewat ya nggak tahu. Ada harimau menunggu ya juga tidak tahu. Berarti bahaya yang mesti terjadi. Wa huwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Akhiratmu juga gelap, wa adallu bahkan lebih gelap. Apa nih sabilan jalannya? Bahasa syariat jenengan iki ahli hijab itu sebagai ahlun nar, gak bisa ditolong. Karena pertolongan yang ada di situ hanyalah hanya Allah datangnya. Bagaimana mungkin kita ditolong waktu di dunia kita itu menyekutukan Allah dengan yang lain? Bentuknya iman.